Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu, sebelumnya teman saya Rizky Faiza dari mahasiswa kebidanan Fakultas Pendidikan Asia. Nah, di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang ibu yang memiliki anak rentan. Lalu di sini saya akan penyuluhan dengan topik keseimbangan isi piringku pada balita dalam menggunakan MPASI. Kurang lebih tujuannya pertama menjelaskan pentingnya pertumbuhan dan perkembangan balita. Yang kedua itu mengenalkan cara mengisi MPASI yang bergizi seimbang. Nah, yang ketiga itu adalah konsep isi piringku yang sebagaimana akan sehat pada balita. Ulangan waktunya kurang lebih 15 menit dan dilanjut dengan sesi tanya jawab kurang lebih 5 menit. Apakah Ibu bersedia? Baik, sebelumnya Ibu, saya ingin membagikan Ifret sebagai ini. Nah, di sini di step pertama itu apa itu gizi seimbang pada balita? Gizi seimbang sendiri itu susunan pangan sehari-hari dengan makanan pokok yang mengandung zat gizi dan jumlah sesuai dengan Tuhan. Karena gizi penting itu mendukung pertumbuhan fisik dan perkembangan otak dan mencegah stunting. Nah, karena ASI saja tidak cukup, maka kita akan cara memenuhinya dengan MPASI. Itu makanan penting pastinya. Dengan makanan tambahan yang diberikan pada usia 6 bulan. Lalu manfaatnya sendiri itu ada yang pertama mendukung pertumbuhan fisik optimal, yaitu balita yang mendapat gizi seimbang akan mengalami pertambahan berat badan dan tinggi badan yang sesuai dengan usianya. Lalu yang kedua itu pertumbuhan tulang dan otot yang baik. Yang ketiga itu mengurangi resiko stunting atau pendek. Lalu kedua itu ada mengoptimalkan perkembangan otak, yaitu asupan nutrisinya seperti protein, zat besi, mineral, dan omega 3 karena itu akan membantu meningkatkan kecerdasan dan badannya. Nah, kedua itu meningkatkan kemampuan belajar dan konsentrasinya. Yang ketiga itu ada mempertahankan saraf dan otak yang maksimal. Lalu yang ketiga itu adalah mencegah masalah gizi, yaitu baik kekurangan maupun kelebihan gizinya bisa dicegah seperti gizi kurang dan gizi buruknya. Nah, yang kedua itu obesitas pada anak. Yang ketiga itu ada kekurangan vitamin dan mineral, misalnya itu kayak anemia. Lalu yang terakhir itu adalah meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, di sini karena meningkatkan daya tubuh itu kurang lebih kayak tidak mudah sakit dan cepat pulih jika sakit, dan juga terlindung dari infeksi karena sistem imun lebih kuat. Lalu di sini ada MPASI. Rekomendasi yang diberikan pada bayi adalah 0 sampai 6 bulan itu hanya diberikan ASI saja eksklusif karena lambung bayi itu masih kecil dan belum menampung semua makanan. Jadi bayi diberikan ASI eksklusif saja tanpa makanan, minuman tambahan. Baru di usia 6 bulan itu bayi baru mulai diberikan MPASI dengan tetap melanjutkan pemberian ASI. Lalu yang ketiga itu ada 6 sampai 24 bulan. MPASI diberikan secara bertahap sesuai usia dan perkembangan anak. Sementara ASI tetap dilanjutkan sampai usia 2 tahun atau lebih. Untuk sini ada prinsip-prinsip pemberian MPASI, yaitu yang pertama itu tepat waktu, yaitu dimulai pada usia 6 bulan. Nah, lalu buat adik bulan itu kurang lebih seperti mengandung zat gizi yang cukup seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Dan yang ketiga itu ada aman dan higienis, itu seperti makanan harus bersih dan dimasak dengan baik. Yang terakhir itu diberikan secara responsif. Jadi orang tua tuh harus tahu perhatian tanda lapar dan tanda kenyang banget. Lalu di sini ada komponen isi piringku. Yang pertama itu karbohidrat, sumber energi. Yaitu contohnya itu kayak nasi, kentang, ubi, jagung.
Lalu yang kedua itu protein hewani, yaitu sangat penting untuk pertumbuhan dan berjaga stunting karena mengandung zat gizi berkualitas seperti telur, ikan, ayam, daging, dan protein. Nah, yang ketiga itu ada sumber protein henabati, itu seperti pelengkap protein dengan sumber serat seperti tempe, tahu, kacang-kacangan. Dan terakhir itu ada sayur dan buah. Nah, itu tuh sebagai vitamin, mineral, dan serat untuk menjaga daya tahan dan kesehatan pencernaan anak. Nah, contohnya itu untuk sayur, wortel, bayam, dan brokoli. Sedangkan buah-buahan seperti pisang, pepaya, dan apel. Lalu di sini tuh ada tekstur MPASI berdasarkan usia. Nah, karena dimulai dari usia 6 sampai 8 bulan itu dengan tekstur makan ya, lembut dan mudah ditelan anak, dan tidak perlu dikunyah tanpa potongan kasar. Untuk usia 9 sampai 11 bulan itu ciri-cirinya tuh lebih padat dan bisa anak dipegang. Nah, lalu bisa mulai belajar makan sendiri. Sedangkan usia 12 sampai 23 bulan itu hampir makan dengan orang dewasa. Cuma hanya diperhatikan bumbu seperti asin dan pedas, dan juga tidak perlu dihaluskan. Nah, lalu di sini juga saya ada contoh-contoh menu berdasarkan usia, yaitu yang pertama itu di usia 6 sampai 8 bulan, yaitu contohnya makanan bubur kaju, rumbi ayam, dan udang. Karena dimulai dari makanan 2 sampai 3 per hari dalam satu menu, dan juga ini bisa diseling sama 1 sampai 2 kali per hari dengan diseling buah pisang, lumat, dan terus apel halus, kentang dibubuk. Lalu di sini ada yang usia 9 sampai 11 bulan, nasi tim ikan tuna telur puyuh. Nah, dengan 3 sampai 4 kali per hari, dan juga 1 sampai 2 kali sehari diseling dengan pisang potongan kecil, dan terus alpukat yang dipotong juga kecil, pepaya matang, dan terus telur arak-arik. Nah, terus yang terakhir itu ada nasi sup telur puyuh bola tahu ayam usia 12 sampai 23 bulan. Karena ini lebih padat, jadi bayi bisa makan sendiri dan sekedar dewasa. Nah, juga contoh makanan selingannya itu roti potongan kecil dan tempe tahu goreng yang lembut dan ubi rebus. Dan di sini juga ada dampak kekurangan gizi. Yang pertama itu gangguan pertumbuhan stunting. Kekurangan gizi dalam waktu lama menyebabkan pertumbuhan tinggi berat badan terhambat. Hal ini karena terjadi terdapat tidak cukup protein seperti protein, energi, dan mikronutrien. Lalu kedua ini ada berat badan tidak normal, underweight dan wasting. Underweight itu berat badan yang kurang dari normal. Sedangkan wasting itu tubuh sangat kurus karena kurang gizi yang akur. Terus juga risiko seperti berat badan usia umur, risiko kematian lebih tinggi pada wanita. Yang terakhir adalah gangguan perkembangan otak. Nah, di sini ada otak berkembang secara cepat, kekurangan gizinya seperti protein, zat besi, dan asam lemak. Baik, sudah cukup untuk pembuahannya. Saya akan membuka sesi tanya jawab. Nah, kalau MPAS itu harus sesuai teksturnya kok sesuai dengan usia bayi. Jadi bisa dijawab ya Ibu, karena setiap usia itu memiliki kemampuan yang berbeda. Yang pertama itu di usia 6 bulan, yaitu hanya bisa menelan dan makanan halus. Sedangkan usia 8 sampai 9 bulan mulai belajar mengunyah dan memegang, terus memakan yang lumak dan cincang. Sedangkan lebih dari 12 bulan itu sudah bisa makan makanan keluarga. Nah, karena kenapa sesuai usia, yang pertama itu melatih kemampuan mengunyah dan motoritas itu MPASI. Nah,
Yang pertama itu melatih otot dan rahang dan lidah. Sedangkan yang kedua mengembangkan koordinasi makanan. Yang ketiga itu membiasakan anak dengan berbagai jenis makanan. Nah, yang kedua itu mencegah risiko tersedak. Nah, tekstur yang tidak sesuai usia dapat menyebabkan makanan yang sudah telan, meningkatkan risiko tersedak, terus juga membahayakan keselamatan bayi. Iya. Baik, Ibu sudah cukup? Iya, sudah cukup. Terima kasih. Baik Ibu, saya izin mengevaluasi Ibu. Baik Ibu, jadi selama pembelajaran ini saya simpulkan gizi seimbang pada balita melalui MPASI merupakan kunci utama dalam mendukung pertumbuhan anak dan perkembangan optimal anak. Nah, pemberian MPASI ini harus mulai sejak 6 bulan dan juga dapat memperhatikan kecukupan zat gizi, varian makanan, serta keamanan dan kebersihan. Selain itu juga tekstur, porsi, dan frekuensi pemberian makanan harus disesuaikan dalam tahap perkembangan organ pencernaan bayi, kemampuan anak. Terus juga ada penerapan prinsip isi piringku, membantu memastikan komposisi makanan dan tempat, yaitu kombinasi antara makanan pokok dan lauk pauk, sayuran dan buah-buahan. Jadi seperti itu. Baik Ibu, untuk evaluasinya saya boleh akan menanyakan beberapa hal. Baik Ibu, untuk pemberian MPASI ini lebih tepat di usia berapa Ibu? Ya, 6 kali ya. Betul ya Ibu, di usia 6 bulan. Iya. Terus juga untuk tekstur MPASI itu ada 3 tekstur usianya apa saja Ibu? Yang halus gitu. Iya. Jadi kalau 6 bulan itu kan masih harus di blender gitu kan. Kalau udah 9 bulanan udah mulai bubur padat gitu. Kalau udah 12 bulan baru cukup makanan orang dewasa. Ya, baik Ibu, betul sekali. Ibu sudah cukup mengetahui ya Ibu tentang gizi makanan dan itu saya sudah cukup penyuluhan yang ini. Terima kasih Ibu untuk waktunya. Sama-sama. Terima kasih Ibu. Mari.